Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Kami sudah membaca sebagian dari kitab Pengkhotbah tentang hikmat. Kami berdoa supaya Engkau boleh mencurahkan hikmat-Mu, anugerah-Mu, pengetahuan-Mu kepada kami yang terbatas, kepada kami yang sangat membutuhkannya ini. Sehingga kami boleh hidup makin hari makin serupa Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan menyerahkan hamba-Mu juga pakai dalam segala keterbatasan dan dosanya untuk layak menyatakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu atlet senam yang terkenal karena menjadi atlet wanita pertama dari Amerika yang memenangkan medali emas dalam individual all around competition namanya Mary Lou Retton. Dia menyampaikan kata-kata bijak begini. Optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you. Baginya hidup ini perlu dijalani dengan positif. Kenapa? Karena dengan demikian akan ada orang-orang baik, akan ada hal-hal baik yang mendekat kepada kita kalau sikap hidup kita optimis. Siapa yang gak mau punya orang-orang atau punya hal-hal baik mendekat dalam hidupnya. Dalam Alkitab kita juga menemukan kata-kata bijak yang penuh optimisme. Seperti di kitab Amsal. Kalau di Amsal ada beberapa contoh saya kasih di sini. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Jadi di sini dibilang kalau kita jadi orang jujur, kita pasti akan tinggal dan kita tidak akan digeser. Atau contoh lainnya, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita pasti lurus. Hidup kita nggak bakal bengkok-bengkok, nggak bakal tersesat, nggak bakal susah. Atau di Amsal 4. Bila engkau berjalan di jalan hikmat, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kita tangkap juga nuansa optimisme dalam kitab ayat-ayat di kitab Amsal ini. Kalau kita sungguh-sungguh dan dengan semangat menjalani hidup, kita akan punya hidup yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cakep ya, optimisme, meneguhkan iman ayat-ayat ini. Tapi kalau kita sudah belajar sekarang sampai pasal 9 kitab Pengkhotbah, kalau ada satu hal dari kitab Pengkhotbah yang kita tahu, kita dapati pesan dari Pengkhotbah, yaitu bahwa cara kerja dunia gak selalu pasti. Berbeda dari kitab Amsal tadi, kalau begini pasti begitu, kalau begini pasti aman, kalau begini pasti baik. Pengkhotbah mengajari kepada kita bahwa formula optimisme yang disampaikan kitab Amsal tidak selalu terwujud. Contohnya apa? Dia kasih contoh bagian pertama, keunggulan hikmat atas keperkasaan. Dia bilang ada satu hal menarik nih, satu hal yang berkesan buat saya katanya. Di ayat 13, dia lihat di bumi ada kota kecil, penduduknya sedikit, dan seorang raja yang berkuasa mengirim pasukannya untuk mengepung kota ini, mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ ada satu orang miskin yang dengan hikmatnya ternyata mampu menyelamatkan kota itu dan membebaskan kota itu dari penguasa tadi, dari raja tadi. Dengan kata lain, pengkhotbah mau bilang, saya lihat hikmat mampu melepaskan sebuah kota yang dikepung. Hikmat jauh lebih hebat dari kuasa raja sekalipun. Kalau kita ikuti formula optimisme kitab Amsal, pembebas tadi, orang miskin tadi pasti dielu-elukan. Karena dia punya hikmat, dia sudah melakukan hal baik, satu kota bebas karena dia. Jasanya bukan main. Tapi kelanjutan ceritanya nggak begitu. Sayangnya karena pembebas kota yang berhikmat itu miskin, dikatakan tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Ia tidak digubris dan pelan-pelan dilupakan sekalipun jasanya besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian yang tidak ideal ini tidak asing harusnya. Dan bahkan mungkin kita pernah mengalami, kita pernah menyaksikannya sendiri. Jadi mikir nggak kayak di Pengkhotbah 2 ayat 13-15 dulu kita pernah baca.
Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa baik orang hikmat maupun orang bodoh. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini begitu berhikmat? Sia-sia jadi orang berhikmat, kata pengkhotbah. Memang hikmat lebih hebat dari kekuatan, dari kuasa. Tapi kalau hikmat, nasib orang berhikmat dan nasib orang tidak berhikmat sama saja, buat apa jadi orang berhikmat? Contohnya tadi, orang miskin ini sangat berhikmat, tapi dilupakan. Jadi ngapain repot-repot jadi orang berhikmat? Di bagian berikutnya, pengkhotbah bilang, hikmat dengan mudahnya dapat digagalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat dan kebodohan punya kuasa yang sama hebatnya. Sebagaimana hikmat bisa membangun kemenangan, kebodohan bisa menghancurkan segala-galanya. Jadi sebanding antara hikmat dan kebodohan. Tapi hikmat tetap punya value, walaupun dia, tadi kan kita lihat kekuatan. Di atas kekuatan ternyata ada hikmat. Tapi di atas hikmat ada kebodohan. Karena kebodohan bisa mengalahkan hikmat. Jadi kalau perkataan orang berhikmat, dengarkanlah. Jadi kalau ada perkataan orang berhikmat, karena ada value-nya, kita harus mendengarkan. Dengarkan dengan tenang. Daripada ayat 17 dan 18, mendengar teriakan orang yang berkuasa di antara prajurit-prajurit yang bodoh. Sebab sekali lagi hikmat lebih baik daripada banyak alat perang. Hikmat tetap punya value. Meski demikian, hikmat bukan sesuatu yang bulletproof. Hati-hati, karena di ayat 18 bilang satu orang yang keliru ditempatkan pada posisi yang penting dapat merusakkan banyak hal yang baik. Tadinya bisa menang perang, tapi karena pemimpin yang salah ditempatkan, yang bodoh yang ditempatkan, jadi nggak menang perang, kekalahan perang terjadi. Mau contoh tindakan yang merusak? Tindakan kecil yang merusak, tindakan kecil bodoh yang bisa merusak hikmat atau pekerjaan yang hebat. Saya mau kasih lihat video di sini. Structure that I really want to show you is right over here. This is the Leaning Tower of Pisa on our campus here. And the person that's built it is right around the corner here. It's Brian Varney. Careful that cord there. Brian is a 1990 graduate of Northern, and he's going to tell us a little bit about this amazing structure. Well, it's, as you can see, the Leaning Tower of Pisa. It's about 12,000 blocks. It took over 2 weekends to build, and I'm really excited because next week the Guinness Book of World Records team are going to come to evaluate it, and I'm really looking forward to that. Hello? Oh. Geez, Brian, I don't know what to say. Sorry about this. I guess we'll go back to Dale. Kalian itu satu contoh. Hikmat itu baik, tapi satu kebodohan kecil saja habis semuanya. Disayangkan ya, hikmat itu bagus, tapi ternyata nggak bulletproof, nggak kebal, nggak terhebat, bukan yang terhebat. Terus pengkhotbah kasih perumpamaan di pasal 10 ayat 1. Kalau di Indonesia dibilang karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kalau di sini dibilang karena bangkai lalat, satu atau beberapa bangkai lalat membusukkan sebotol minyak wangi. Satu atau sedikit saja bangkai lalat. Demikian pula dengan kebodohan, sedikit saja kebodohan bisa berpengaruh pada hikmat dan kehormatan. Enggak berlaku lagi hikmat dan kehormatan. Kita sebagai orang dalam menjalani hidup, kita tentu mau punya hidup yang diisi hikmat. Hidup yang full, hidup yang penuh, hidup yang berguna. Tapi kalau kita hidup tanpa hikmat,
Tanpa sadar kita adopt kebodohan, ini yang terjadi. Di pasal 10 ayat 2 sampai 15, pengkhotbah kasih beberapa contoh. Pengkhotbah mengemukakan beberapa pepatah kuno yang disertai contoh konkret bagaimana seseorang yang benci pengetahuan firman, seseorang yang malas belajar tentang firman, seseorang yang gak mau kenal tentang Tuhan, jalan hidupnya bakal kesandung, keserimpet, kepleset begitu ya. Dikatakan di sini, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Kanan kiri ini di budaya Israel mirip sama orang Indonesia gitu ya. Kita melihat kanan itu lebih baik dari kiri. Buat orang Israel, kanan itu melambangkan kekuatan, kehormatan, kesesuaian dengan budaya. Dan kiri yang sebaliknya. Jadi kalau orang berhikmat, hidupnya bakal mengarah ke kanan. Tapi orang bodoh, hidupnya bakal mengarah ke kiri. Kalau amarah penguasa menimpa engkau, orang bodoh bakal cepat-cepat balik marah. Atau dia cepat-cepat meninggalkan tempatnya. Nggak mau dimarahin sama penguasa. Tetapi orang berhikmat akan menanggapi dengan sabar. Dia akan tunggu di tempatnya. Dan kesabarannya bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah melanjutkan dengan memberikan beberapa contoh. Pertama, contoh kebodohan di istana. Ada contoh lagi tentang kekilafan pengamatan pengkhotbah. Kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Dikatakan raja ini menempatkan orang bodoh pada banyak tempat tinggi. Sedangkan tempat-tempat rendah diduduki oleh orang kaya yang jauh lebih kompeten. Mungkin orang-orang bodoh ini yang ditempatkan di tempat tinggi, dia punya kong kali kong sama mereka. Bisa kasih benefit yang lebih buat mereka. Jadi orang-orang kaya yang kompeten dibuang, tapi orang-orang bodoh oleh penguasa ini ditaruh di tempat-tempat yang strategis. Ketika kebodohan yang memimpin istana, yang terjadi adalah kekacauan Bapak Ibu Saudara sekalian. Budak-budak menunggang kuda sementara pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Buat kita orang modern baca ayat ini, kita mikir iya biasalah orang budak naik kuda, pembesar berjalan kaki. Tapi zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang akan melihat ini sebagai bukan hanya suatu kejanggalan, tapi sesuatu yang gak masuk akal. Bagaimana bisa budak malah naik kuda sementara orang yang lebih kompeten, pembesar-pembesar jalan kaki seperti budak-budak. Dan itu yang terjadi kalau pemimpin istana, penguasa memimpin satu pemerintahan dengan kebodohan, bukan dengan hikmat. Jadi jangan heran kalau pemerintahan yang demikian membuat orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa. Pasal 5. Kemudian contoh lain, kebodohan dalam tindakan sehari-hari. Hal lain yang kita pelajari dari kitab ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa hidup ini menyediakan banyak kejutan. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita gak bisa prediksi. Tahu-tahu nongol aja gitu, tahu-tahu terjadi saja dalam kehidupan kita. Lucunya di ayat 8 sampai 11 pengkhotbah kasih contoh, barang siapa yang menggali lubang bisa saja nanti jatuh ke dalamnya. Jadi lubang itu dia yang gali, tapi dia jatuh sendiri ke lubang yang dia gali. Barang siapa mendobrak tembok bisa saja dipanggut ular. Kenapa? Karena tembok zaman dulu plasternya tuh gak kayak sekarang licin gitu ya. Plaster zaman dulu tuh ada lubang-lubangnya, dan ada lubang-lubangnya itu bisa jadi tempat ular. Ketika tembok didobrak, dia mau robohkan temboknya, tapi dia gak awas, tahu-tahu ada ular yang ngumpet di salah satu lubang tembok itu menggigit dia. Yang memecah batu dan yang membelah kayu bisa dilukai, bisa dibahayakannya. Mungkin kena serpihannya gitu ya, kena pecahannya. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam kehidupan ini bukan hanya kerja keras, bukan hanya usaha yang lebih keras lagi. Saya harus lebih awas lagi supaya lubang yang saya gali tidak saya jatuh kembali di situ. Saya harus lebih awas lagi supaya tembok yang saya hendak rubuhkan saya cek jangan sampai ada ularnya. Atau batu, kayu yang dibelah, saya harus lebih kuat lagi supaya saya kerja benar begitu, enggak kena ke saya. Yang diperlukan kata pengkhotbah adalah hikmat. Dengan hikmat, dia kasih contoh di ayat 10, contohnya menebang dengan besi tumpul, pasti butuh tenaga ekstra. Tapi hikmat akan bikin besi itu ditajamkan dulu, sehingga dari work hard jadi work smart
Ya, kerja keras jadi kerja pintar. Menebang dengan kapak yang sudah diasah tentu lebih mudah. Contoh lain adalah pawang ular, dia bilang. Pawang ular ini kan punya keahlian misterius gitu ya. Dia bisa bikin ularnya ngikutin dia gitu. Nah, tidak ada seorang pun, bahkan seorang yang ahli macam pawang ular bisa berhasil kalau ularnya sudah membagut. Selayaknya mantra harus diucapkan supaya ularnya tidak membangut. Hikmat harus dipakai sejak awal supaya ia bisa terhindarkan dari konsekuensi yang serius. Kalau dipangkut ular bisa mati gitu ya. Jadi hikmat harus dipakai. Kemudian contoh kebodohan lain yang terjadi, kebodohan dalam kata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan mulut orang berhikmat menarik dikatakan, tetapi bibir orang bodoh, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Jadi bibir orang bodoh itu menelan dirinya sendiri. Mula-mula reputasinya. Kalau kita baca di ayat 3, 10 ayat 3, dia bilang, bodoh kamu. Dia jalan di lorong, bodoh kamu gitu ya. Lidah pun adalah api. Kita baca di kitab Yakobus, lidah ini dinyalakan oleh api neraka. Jadi orang bodoh dia tidak pakai lidah, dia dengan hati-hati sembarang saja dan akhirnya menelan pengaruhnya. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tapi orang bodoh gak peduli sama hal ini. Dia kehilangan pengaruh lewat lidahnya karena dia pakai sembarangan. Dan akhirnya lidah dia mencelakakan dirinya sendiri. Matius 12 ayat 36, namun aku mengatakan kepadamu bahwa setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi orang bodoh dengan lidah dia sendiri membawa celaka pada dirinya. Selain perkataan orang bodoh mencelakakan, orang bodoh banyak bicaranya meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota, tapi sok tahu kayaknya ini benar jalannya. Jalan aja. Akhirnya muter lagi. Perkataan orang bodoh melelahkan dirinya sendiri karena dia sok tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pujangga namanya Mark Twain bilang begini, jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Yang ngelihat kamu debat sama orang bodoh, kadang gak bisa bedain yang mana yang bodoh gitu ya. Jadi orang bodoh ini ribut sudah, ditinggal aja gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian pengkhotbah masuk ke dalam tips-tips atau nasihat-nasihat yang lain, yaitu hikmat dalam ketidakpastian hidup. Yang pertama adalah ketidakpastian dalam hidup bernegara. Celakalah daerah yang dipimpin oleh raja yang kekanak-kanakan, raja yang belum dewasa. Pemimpin-pemimpin yang demikian pagi-pagi sudah mabuk. Kontras dengan pemuka-pemuka yang berpesta pada waktunya dalam keperkasaan. Kita tahu bahwa pengkhotbah nggak anti sama pesta. Dia bilang makan, minum, nikmati hidup begitu kan. Tapi yang salah kata pengkhotbah adalah ketika pemimpin daerah memimpin tanpa hikmat. Pagi-pagi sudah mabuk, sudah enak-enak begitu, sudah foya-foya. Nah, kesannya sama antara pemimpin yang penuh hikmat dan pemimpin yang bodoh. Sama-sama menikmati apa yang mereka punya. Bedanya, pemimpin yang tidak berhikmat kelihatannya memanjakan diri dan enak. Tapi kenikmatan yang mereka miliki semu. Sedangkan kenikmatan atau kesenangan yang dimiliki oleh pemuka-pemuka yang berhikmat, itu kenikmatan yang jadi berkat buat bangsa. Karena dia menikmati segala sesuatu dan bangsanya itu dipimpin tetap dengan baik. Pemimpin-pemimpin yang demikian hidup dalam, pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang hidup dalam kemalasan. Dan akhirnya pemerintahan mereka runtuh. Tertawa karena makanan, riang karena anggur, punya banyak uang yang memungkinkan semuanya itu tidak lagi berarti kalau kamu dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Meski demikian, rakyat yang berhikmat, kalau kita punya pemimpin yang bodoh dan kita berhikmat, rakyat yang berhikmat mungkin di sini bayangan pengkhotbah adalah rakyat Yahudi yang dipimpin oleh bangsa yang bukan Yahudi. Rakyat yang berhikmat tidak akan mengutuki raja mereka. Sekalipun mereka ngomongnya mungkin di dalam kamar. Sekalipun mereka ngomongnya sama teman yang mereka percaya. Kenapa? Karena kata pengkhotbah bilang burung bisa menyampaikan ucapanmu. Kalau istilah kita sekarang, dinding bertelinga. Hati-hati kalau ngomong. Bisa nyampe gitu ya, dia bilang. Jadi
nggak worth gitu resikonya. Daripada menanggung resiko yang aneh-aneh, udah walaupun pemimpin kamu lalim, pemimpin kamu aneh, kalau kamu berhikmat, simpen aja. Kemudian hikmat dalam ketidakpastian perekonomian. Dalam hal berdagang atau berusaha, hikmat diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian. Betul kan? Nasihat, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Dalam tafsiran Yahudi tradisional mengartikan ini sebagai bentuk tindakan murah hati. Lemparkan rotimu, kasih ke orang, bagikan ke orang. Nanti siapa tahu kalau kamu lagi down, hidup kamu lagi di bawah, nanti roti itu balik ke kamu dengan cara yang tidak bisa kebayang. Tahu-tahu ada aja orang yang bantu kamu. Kalau kamu murah hati, bagikan ke 7 orang, ke 8 orang, bagikan. Karena kita nggak tahu kemalangan kapan datang. Karena kita nggak bisa atur hujan jatuhnya bagaimana. Karena kita nggak bisa atur pohon jatuhnya ke barat atau ke timur, ke utara atau ke selatan. Kalau jatuh, kalau hujan jatuh, basah gitu. Kita nggak bisa atur. Yang kita bisa atur adalah kita bisa mengatur untuk tetap menabur, tetap menuai, tetap bekerja dengan giat. Nggak kerja nunggu angin bagus, nggak kerja nunggu awannya pas, tetap menabur. Sama seperti kita nggak ngerti bagaimana roh bisa bekerja dan akhirnya masuk ke dalam rahim seorang ibu dan akhirnya dari roh itu jadi seorang manusia. Demikian juga pengkhotbah mengulang lagi, kita nggak ngerti pekerjaan Allah di bawah kolong langit ini. Jadi bagian kita pagi-pagi tabur benih, petang hari tetap giat, terus kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, terus murah hati, bagikan kepada orang-orang. Karena ini yang kita bisa atur, karena ini yang kita bisa kendalikan. Yang kita nggak bisa kendalikan ya sudahlah, gitu ya. Seorang penulis motivator Arthur Ward bilang begini, si pesimis mengeluh tentang angin dalam pelayaran, si optimis mengharapkan angin berubah, tetapi yang realistis mengatur layar supaya bisa menangkap angin dan menolong kapal itu jalan. Saya mengawali khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kutipan tentang optimisme dari seorang atlet Amerika. Tapi sulit untuk tetap optimis setelah kita baca kitab pengkhotbah. Ada banyak hal yang kita nggak bisa atur. Ada hal-hal yang mengejutkan dan kadang-kadang nggak kita expect terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap bisa optimis di tengah hal-hal yang terjadi yang seperti ini? Bagi kita orang percaya, kita akan dibawa pada kesadaran bahwa memang akhirnya kita butuh hikmat Allah. Kita nggak bisa atur semua-muanya, yang kita butuhkan adalah Allah menolong kita. Kita butuh hikmat Allah. Kita butuh petunjuk-petunjuk Allah untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ada yang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hikmat dunia menuntut semuanya impas. Kalau di tempat kerja orang sikut menyikut untuk bisa naik level, naik pangkat, ya kita perlu ikut. Kalau enggak kita diinjak gitu ya. Tapi bukankah mata ganti mata dan gigi ganti gigi hanya akan membuat dunia ini buta dan ompong? Karena semua orang melakukan hal itu. Hikmat Allah masuk dan Allah mengatakan suatu perspektif yang beda banget. Matius 5:38-39, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kalau hikmat dunia itu susah gitu ya. Orang sikut saya sikut balik begitu ya. Hikmat Allah ini kayak otherworldly gitu, datang dari planet yang lain. Ini malah disuruh kasih pipi yang lain kalau kita ditampar pipi yang satu. Bukan hanya aneh tapi makin mustahil untuk dijalani. Atau contoh lain di Matius 5 ayat 43-45. Kamu dengar firman, kasihi sesamamu manusia, benci musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa hidup dengan hikmat Allah bukanlah sesuatu yang alami yang kita bisa kerjakan. Dan oleh karena itu disebut hikmat yang ilahi. Kalau kita mau pakai hikmat dunia gampang. Orang nyakitin kita ya kita sikat balik. Tapi hikmat Allah kita disuruh doain musuh kita. Kita disuruh mengampuni. Ini hikmat dari mana? Ini hikmat Allah.
Dan hikmat ini memang aneh, memang sulit. Dan kita ngerasa, siapa yang bisa hidup kayak gini? Bagaimana bisa hidup seturut dengan hikmat Allah? Kalau kita betul-betul butuh hikmat Allah. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Kita butuh Allah. Untuk mendapat hikmat Allah, kita perlu mengejar Allah. Dan kita perlu mengejar Dia yang adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Kita butuh Kristus karena Allah lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Filipi 2 ayat 13. Kalau kita mau bisa hidup berhikmat, kalau kita mau bisa hidup di dunia ini dengan nilai-nilai Alkitabiah, ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau ada musuh kita mengampuni, balik kita berdoa bagi mereka. Untuk bisa melakukan hal ini kita butuh Tuhan. Kita gak bisa lakukan ini semua sendiri. Dan hikmat Allah yang terhebat, yang paling gak masuk akal, nyata dalam kitab yang baru kita pelajari belakangan, 1 Korintus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan, bukan hikmat. Buat dunia salib itu kebodohan. Ada orang mati sebagai narapidana, kita sembah sebagai Tuhan. Bodoh betul, memalukan. Tapi Paulus dia bilang, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi batu sandungan, buat orang bukan Yahudi kebodohan. Tapi buat mereka yang dipanggil, buat setiap kita sebodoh apapun bagi dunia. Karena ini hikmat Allah, ini adalah kebenaran. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini ada begitu banyak hikmat yang dikasih di pasal 9, 10, 11. Kita perlu menghidupi hidup kita dengan hikmat, tidak seperti orang bodoh, mencari kebenaran, mencari petunjuk Allah. Dan kalau kita mendapati hikmat Allah tampak mustahil, tampak gak masuk akal, kita sadar di situ kita gak cuman butuh hikmat, kita perlu Allah untuk memampukan kita menjalani hikmat itu. Semoga firman pagi ini memotivasi kita untuk terus hidup dalam hikmat Allah seturut kehendaknya bersama dengan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta atau kita bayangkan, kita doakan atau kita pikirkan. Cuman Dia yang mampu memampukan kita. Seperti yang nyata dalam kuasa yang sedang bekerja pada kita saat ini. Bagi Tuhanlah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan setiap kami di tempat ini untuk boleh terus menjalani hidup kami langkah demi langkah demi memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.